Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Hari ini kita masuk ke mixer ya. Jadi mixer merupakan salah satu bagian dari baik di sisi transmitter maupun receiver dari suatu device transceiver yang berperan untuk memisahkan atau menggabungkan signal dari misalnya kalau kita bicara transmitter. Berarti kita menggabungkan signal dari signal IF, intermediate frekuensi, dengan sinyal LO, kemudian kita akan dapatkan signal RF. Atau sebaliknya, jika kita di sisi receiver, berarti kita ingin memisahkan sinyal RF itu menjadi sinyal IF. Nah, di mixer ini ada beberapa yang akan kita bahas, mungkin tidak semuanya ya. Yang akan kita bahas di bagian yang pertama ini adalah apa sih general consideration dari sebuah desain mixer. Kemudian kita akan bicara tentang passive down conversion mixer, active down conversion mixer, dan mungkin nanti yang terakhir adalah up conversion mixer. Oke, jadi secara umum di general consideration kita akan bicara mengenai mixer noise figure, kemudian port to port feed through, single balance dan double balance mixer, kemudian passive and active mixer. Oke. Jadi sebenarnya mixer itu melakukan translasi frekuensi dengan mengalihkan dua waveform, dan kemungkinan besar adalah juga yang akan dikalikan tidak hanya dua waveformnya tapi juga harmonik-harmoniknya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah transceiver seperti ini bagian pertama adalah bagian transmitter, yang bagian atas adalah bagian receiver, kita punya dua mixer di sini. Baik mixer up conversion mixer, kemudian yang kedua adalah down conversion mixer. Nah, up conversion mixer di sini fungsinya adalah untuk memultiplikasi frekuensi dari IF dan LO, kemudian akan keluar menjadi frekuensi RF. Sementara untuk down conversion mixer, dia memisahkan dari frekuensi RF menjadi LO dan IF. Nah, down conversion mixer maupun up conversion mixer itu akan diinjek oleh satu device yang memproduksi frekuensi LO, yaitu di sini adalah VCO, voltage control oscillator, atau biasa misalnya sering kita disebut dengan oscillator. Nah, oscillator ini berfungsi untuk mengenerate signal dengan frekuensi tertentu yang akan diinjeksikan ke down conversion mixer dan juga ke up conversion mixer. Nah, di bagian LO port ini mixer sangat nonlinear. Karena di bagian LO port ini seperti yang saya sampaikan tadi, dia dibangun dengan menggunakan oscillator. Yang ketika oscillator ini membangkitkan gelombang, mungkin Anda sudah pernah belajar oscillator ya di Electronics 2 ya, di rangkaian elektronika 2, itu dia memanfaatkan komponen nonlinear seperti BJT atau FET untuk mengenerate waveformnya. Oleh karena itu keluaran dari LO ini, frekuensi atau keluaran dari LO port di sini, signalnya adalah nonlinear. Nah, sedangkan di RF port, di bagian RF port, di sini RF port ya, atau ya bagian di sini LF port, bagian transmitter maupun receiver, itu harus linear untuk bisa mengkompres intermodulasi seperti yang kita sampaikan di LNA kemarin. Kita punya konsep bagaimana caranya kita menaikkan linearitas dari sebuah mixer untuk menekan intermodulasi yang muncul atau signal-signal pengganggu yang muncul. Ketika LNA atau power amplifier dia punya signal yang atau RF port tadi, baik input maupun output yang linear, dia bisa mengkompres intermodulasi signalnya. Nah, oleh karena itu misalnya kita punya ini adalah port RF, ini port LO-nya, kemudian keluaran di sini adalah port IF-nya.
Sehingga misalnya kita 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 gambarkan RF itu punya seperti ini akan dikalikan dengan frekuensi atau signal dari LO. Yang signal dari LO tadi kita katakan dia sangat nonlinear. Jadi ada harmonik yang muncul di signal LO itu. Kita punya center frekuensi LO-nya di sini, kemudian kita punya harmonik ketiganya di sini. Sehingga ketika kita kalikan, kita konvolusi dari signal LO dengan RF, kita akan mendapatkan signal seperti ini, omega RF minus omega LO di yang memang frekuensi of interest kita, karena keluaran di sini adalah IF-nya, tetapi juga karena ada harmonik ketiganya, maka kita akan mendapatkan signal omega RF dikurangi 3 omega LO. Oke, kemudian beberapa parameter yang sering jadi pertimbangan dalam membuat mixer adalah noise, linearity, kemudian gain. Jadi untuk mendesain down conversion mixer, biasanya down conversion mixer berarti mixer yang berada di sisi sini ya, di sisi receiver ya. Itu yang biasanya kita trade off itu adalah dari noise figure dan IP3 atau P1dB. Atau noise figure adalah nilai SNR output dibagi SNR input dari sebuah mixer, kemudian IP3 atau P1dB adalah linearitas dari sebuah mixer. Nah, dalam suatu device, receiver device, input noise dari sebuah mixer itu merupakan output dari LNA ya. Jadi kalau kita lihat inputnya mixer ini kanlah output dari LNA. Nah, kemudian dia akan dipengaruhi juga nilai noise figure-nya dibagi dengan LNA gain. Jadi LNA gain biasanya kalau di receiver kita akan desain kita desain sangat tinggi supaya dia bisa mengurangi atau mereject atau mereduksi ya noise figure yang ada di part-part atau di device setelahnya. Nah, demikian juga untuk IP3. Nah, IP3 dari sebuah mixer itu kita bisa naikkan, kita bisa improve dengan kita menaikkan juga nilai LNA-nya. Nah, mixer gain sangat krusial untuk mengkompres atau mereduksi ya, mengkompres noise, sedangkan juga bermanfaat untuk mempertahankan linearitasnya. Oleh karena itu, biasanya dalam kita mendesain mixer, kita harus membuat mixer tersebut mempunyai gain yang tinggi sehingga dia mensuppress noise. Akan tetapi biasanya ketika kita membuat mixer, apalagi dengan tegangan yang rendah, biasanya kita akan sulit untuk mendapatkan gain yang mendekati 10 dB. Sementara gain 10 dB itu sangat diperlukan, biasanya minimal gain-nya sehingga kita bisa mempertahankan linearitasnya. Nah, kemudian parameter yang berikutnya setelah kita bicara tentang noise figure, kemudian linearitas, kemudian gain adalah ini yang tidak ada di LNA, yaitu port-to-port feed-through. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena kita tahu mixer itu punya 3 port ya, port RF, port LO, dan port IF. Nah, masing-masing port itu akan saling mempengaruhi port yang lain. Jadi bisa bocor ya, bisa bocor, tidak terisolasi jika masing-masing port itu tidak terisolasi dengan baik, maka sinyal yang di satu port itu akan masuk ke port yang lain. Padahal seharusnya masing-masing port antara port RF, port IF maupun port LO itu harus terisolasi dengan baik. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena device atau komponen yang mengisolasi masing-masing port itu hanya sebuah kapasitas. Kalau kita lihat misalnya kita bangun mixer sederhana dengan menggunakan BJT ya, atau menggunakan FET, ini port LO-nya, ini port RF-nya, kemudian ini port IF-nya. Nah, LO terhubung dengan gate. Ya kan, kalau misalnya dilihat ini kan LO itu kan kontrol switch ya, seperti ini nih. Nah,
ini switch ini, jadi kita bisa gunakan, bisa inputkan LO ke gate, kemudian RF ada di sisi source, kemudian IF ada di sisi drain. Nah, isolasi antara LO dengan RF itu hanya kapasitansi di sini nih, kapasitansi antara gate dengan source atau CGS. Nah, LO dengan RF hanya diisolasi oleh satu kapasitan CGS. Kemudian dari LO ke IF di sini dia hanya diisolasi juga oleh kapasitas yang lain, yaitu kapasitansi antara gate dengan drain CGD. Oleh karena itu, baik itu gate source CGS atau gate drain kapasitas CGD itu bisa membuat feed-through ya, bisa membuat jalan sehingga masing-masing port itu saling mempengaruhi satu sama lain, baik dari LO ke RF maupun LO ke IF, maupun sebenarnya ada juga RF ke IF. Ketika kita lihat di sini juga ada nilai kapasitansi antara si drain dengan source atau CDS, itu juga akan membuat feed-through dari RF ke IF. Meskipun feed-through dari RF ke IF karena frekuensinya sangat jauh, biasanya RF frekuensinya tinggi, IF frekuensinya rendah, jadi harmonik dari RF maupun harmonik dari RF tidak akan mempengaruhi nilai sinyal dari IF-nya. Nah, pada direct conversion mixer biasanya yang paling kita lihat adalah feed-through dari LO ke RF. Ini direct conversion mixer seperti ini. LO ke RF biasanya ditentukan oleh simetri dari mixer circuitnya, kemudian dari LO waveformnya. Sementara untuk LO ke IF itu biasanya kita bisa suppress karena di situ ada low pass filter. Jadi ada suppress di sini karena di bagian direct conversion mixer bagian IF-nya, setelah port IF-nya itu ada low pass filter. Jadi kita bisa suppress nilai LO IF feed-through-nya. Tetapi untuk LO sama RF feed-through di situ tidak ada komponen yang lain yang mengisolasi antara port LO dengan port RF-nya. Biasanya kita bisa naikkan isolasinya dengan membuat dengan menggunakan balance mixer ya, supaya simetri dari mixer menjadi baik, dan juga LO waveformnya kita perbaiki supaya atau kita pilih frekuensinya supaya tidak harmonik dari LO tidak mempengaruhi dari sinyal dari RF. Oke. Nah, ini adalah contoh yang terjadi ketika ada LO sama RF feed-through di mixer. Oke, ini saya lewatin saja ya. Saya lewatin sebenarnya misalnya, atau saya bahas sedikit ya. Ini kita punya tegangan LO misalnya VLO itu sama dengan V1 cosinus omega LOT ditambah FO. Dan CGS itu adalah gate source dari M1. Jadi kalau kita lihat LORF itu kan akan ditentukan oleh CGS ya, gate ke source. Jadi CGS itu sangat berperan untuk mengisolasi dari LO port ke RF port. Nah, di sini kita abaikan on resistance dari M1 dan kita asumsikan switchingnya bagus, kemudian tentukan DC offset pada output untuk RS sama dengan 0 dan RS lebih besar sama dengan 0. Maka kalau kita lihat LO leakage ke node X ya, LO leakage dari LO ke node X di sini ya, ke RF, itu akan kita bisa ekspresikan Fx itu sama dengan RS kali CGS S per RS CGS S plus 1. Ya gambarnya nggak ada ya. RS itu kan source resistance ya, jadi nilai resistansi RS di sini. Oke. Kemudian
Kalau misalnya kita lihat bahwa nilai harmonik dari misal ini satu harmoniknya kita ekspresikan dengan 2/V kosinus omega LOT, sehingga kita bisa dapetin nilai Vout-nya output dari mixer itu kan ini ya, perkalian antara Vx yang ada di RF ini ya, Vx di sini dikali dengan harmoniknya, dengan harmonik frekuensi dari LO. Jadi Fxt dikali ini kali signal LO-nya. Sehingga kita masukkan persamaan ini dikalikan dengan ini, kita dapetin ini adalah persamaan VLO-nya kita ganti dengan V1 kosinus ini ya omega LO T ditambah fasanya dikali dengan ini harmoniknya 2V dikali kosinus omega LOT, sehingga kita bisa keluarkan DC komponennya menjadi seperti ini. Hasil dari perkalian tersebut kita ambil komponen DC-nya. Sehingga kita bisa lihat bahwa output DC offset itu akan hilang ketika RS-nya sama dengan 0. Jadi kalau RS-nya sama dengan 0, tidak ada source resistance di sini, maka nggak ada output DC offset. Jadi kalau misalnya RS-nya lebih besar daripada 0, berarti ada output DC offset-nya. Oke, nah DC offset itu akan muncul. Jadi DC offset itu kan sebenarnya ini ya, tambahan tegangan DC di situ karena terjadi multiplikasi antara RF ke LO. Sebenarnya DC offset ini tidak kita harapkan karena karena sebenarnya kita harapkan adalah yang muncul hanya signal di IF-nya. Kita tidak harapkan DC offset. Tetapi kalau misalnya tadi RS-nya itu sama dengan 0 atau mendekati 0, maka muncul DC offset. Jadi misalnya kita lihat gambarnya seperti ini, ada VLO di sini, dia control switch-nya, kemudian ada VRF-nya, kemudian kita kalikan antara VLO sama VRF, sehingga yang muncul di VIF itu adalah signal seperti ini. Oke, setiap switch-nya turns on, maka bagian input waveform-nya selalu muncul bagian yang sama, sehingga kalau misalnya kita rata-ratakan, dia ada nilai DC-nya, nilai DC offset-nya. Oke, kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita bicara tentang ini ya, tentang feed-through di direct conversion mixer. Sekarang kalau misalnya, nah ini yang tadi ya, kalau misalnya di belakang dari mixer itu ada low pass filter, maka LO ke IF itu tidak terlalu banyak pengaruhnya karena tadi ada low pass filternya. Demikian juga untuk RF ke IF feed-through itu juga tidak ada terlalu banyak pengaruhnya karena di sini ada low pass filter. Tetapi biasanya yang jadi masalah adalah RF to LO feed-through di sini ya. Karena signal dari RF bisa masuk ke sini, bisa masuk ke LO port. Nah, jadi LO RF feed-through atau RF to LF feed-through itu sangat penting ya di sini dan menjadi perhatian. Dan meskipun tadi kalau misalnya di belakang setelah port dari IF untuk yang direct conversion RX itu ada low pass filter, sehingga kita bisa neglect ya, kita bisa abaikan pengaruh LOIF. Tapi kalau misalnya kita ubah untuk untuk topologi transceiver yang lain, misalnya heterodyne seperti ini, maka LO to IF di belakangnya nggak ada low pass filter, jadi langsung masuk ke mixer berikutnya ya. Nah, ini akan sangat menjadi perhatian. Karena apa? Apalagi kalau misalnya frekuensi IF sama LO sangat dekat ya, karena nggak ada filter di sini, sehingga bisa
frekuensi dari LO akan feed through ke IF dan mempengaruhi signal keluaran dari mixernya. Oke, ini salah satu contohnya. Kalau di heterodyne RF tidak ada low pass filter, sehingga akan sangat mempengaruhi signal atau feed through-nya itu akan sangat mempengaruhi jika frekuensi IF sama LO sangat dekat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah parameter berikutnya adalah single sideband noise figure. Jadi sama seperti LNA, di mixer juga ada noise figure. Kita ada dua noise figure. Yang pertama single sideband, yang kedua adalah nanti double sideband. Nah, misalnya kita punya mixer seperti ini inputnya, input RF-nya, kemudian ada sinyal LO-nya, kemudian outputnya di Y. Maka kita akan punya spektrum di X, itu nih signal band-nya ya, di X di sini, di inputnya itu pasti ada signal band-nya, kalau ada image band-nya. Nah, image band-nya itu nilainya atau frekuensinya di atas, jadi kalau sinyal band-nya di sini, di bagian sini ya, maka untuk yang image band-nya ada di bagian atas dengan jarak frekuensi yang sama dengan omega LO. Jadi kalau misalnya kita kalikan dia dengan omega LO, maka kita akan dapat frekuensi IF yang sama untuk signal band dan image band-nya. Oke, nah biasanya untuk noiseless mixer tidak ada noise di rangkaian mixernya, maka single sideband noise-nya biasanya 3 dB. Jadi 3 dB ini adalah dasar fundamental noise figure dari mixer yang noiseless, maka ini disebut dengan single sideband noise. Kemudian kalau double sideband noise figure seperti ini, kita punya spektrum di X, ini signal band-nya dekat dengan omega LO-nya, sehingga kita punya spektrum di Y ya. Spektrum di Y dikurangi, kita multiplikasi sehingga signalnya di Y itu mendekati atau sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, karena nilai signal band-nya itu sama dengan omega LO-nya, maka tidak ada image band yang akan mempengaruhi seperti di single sideband yang tadi. Maka kita katakan nilainya adalah 0. Maka nilai noise figure dari ini karena tidak ada pengaruh image band-nya itu sama dengan 0. Maka ini yang disebut dengan double sideband noise figure. Oke, mungkin itu adalah bagian pertama dari mixer, general consideration dari sebuah mixer ya. Kita bicara mengenai feed through, kemudian kita bicara mengenai noise figure. Dan kita akan lanjutkan di bagian kedua dari dasar-dasar mixer. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.